Rupanya belum diklik Bu tadi Bu ya. Udah apa-apa ya, insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa Bu, kita tinggal beberapa hari lagi kita ini akan menghadapi bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang sangat mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan. Ya, kalau kita mengagungkan bulan suci Ramadan, Allah lebih mengagungkan lagi. Padahal yang punya. Biasanya yang lebih mengagungkan itu adalah orang yang memiliki, ya, ataupun orang yang biasanya kita merasa bahwa kita itu memiliki. Maka oleh karena itu kita harus merasa memiliki satu bulan yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Allah itu ciptakan kepada manusia 12 bulan. Semuanya adalah bulan-bulan Allah, bulan yang sudah diciptakan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi informasi kepada manusia, dari 12 bulan itu ada satu bulan yang menjadi sayyidu atau syahru, disebut dengan sayyidul syahr, yaitu kepalanya atau pimpinan daripada bulan itu, yaitu Ramadan. Dan di dalamnya suatu rangkaian ibadah yang Allah lipat gandakan jika kita mau melakukannya. Nah, kalau kita sekarang ini sebenarnya kan bukan sekali dua kali puasa itu Bu ya. Ibu ini kalau sekarang ada umurnya 50 tahun, dikurang masa balik 15 tahun, 16 tahun, sudah berapa kali Bu puasa? Banyak kali ya Bu ya. Sudah ada yang 40 kali, ada yang 45 kali. Luar biasa. Saya hari ini usia 52 tahun. Dikurangi misalnya usia 16 tahun, masa balik. Kan sudah banyak. Itu sudah puluhan, 40 tahunan lebih. 40 kali saya melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi tetap Allah selalu mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya. Fadzakir, ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, kasih tahu, diingat-ingatkan kembali, karena mengingatkan dan saling mengingatkan itu sangat-sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Tanfa'ul mu'minin. Nah, tadi sudah disebutkan di awal dalam mukadimah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini sudah dihafal belum ya? Belum ya Bu ya? Jarang kita menghafalnya karena setahun sekali ya Bu ya? Setahun sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ibu sekalian,
Jadi seolah-olah kita baru mendengarnya hari ini, seolah-olah. Tapi paling tidak betapa satu informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu beberapa bulan yang lalu, doa kita mudah-mudahan ijabah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 2 bulan sudah kita lewati, bulan yang Sya'ban ini sudah hampir berakhir. Hari ini kalau kurang lebih ya, kalau menurut jam digital tanggal 23 ya, tanggal 23 Sya'ban. Jadi kurang lebih 1 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kata baginda Rasulullah SAW, jikalau kita nanti pas melihat hilal itu tidak ketemu ya, mungkin dengan kondisi cuaca dan sebagainya, ataupun sudah memakai alat yang sangat luar biasa sekarang ini teropongnya ya. Tapi karena kita juga punya hitungan yang kedua dengan menggunakan hitungan hisab ya, ilmu falak juga ya, ilmu tentang bagaimana cara menghitung bulan-bulan hijriah. Nah, makanya kalau mohon maaf ya, ulama dari Muhammadiyah sudah menentukan kapan awal puasa. Nah ini salah satu kebaikannya. Jadi nanti kalau sudah nggak ketemu, sempurnakanlah 30 hari bulan Sya'ban. Nah ini ilmunya Bu, ilmu ini ya. Katanya tadi tarhib Ramadan ya, tarhib Ramadan itu salah satunya adalah bagaimana kita memahami ilmu untuk supaya kita mempersiapkan diri agar puasa kita di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Ini mengingatkan kepada saya dan kita semua. Ya amannya sih kalau negara kita Indonesia, umat Islam di Indonesia, ya nanti salah satunya adalah menunggu hasil syura'nya atau musyawarahnya para ulama. Ya, ada hasil musyawarahnya. Kalaupun kita sudah mempunyai suatu keyakinan, ya, sudah keyakinan masuk ya ke dalam salah satu ormas Islam kita, ya organisasi Islam misalnya Muhammadiyah, monggo silahkan. Itu ada semuanya dasarnya ya, ada semua dasarnya. Kalau kita besok udah mulai puasa menurut hitungan falaknya, hisabnya, ya monggo silahkan. Tapi kalau saya ingin, misalnya saya mah ingin ikut pemerintah, ya juga monggo. Yang nggak bagus itu ya nggak ikut kemana-mana. Sudah ditunggu-tunggu 3 bulan yang lalu, waktunya Ramadan ngempleh. Tahu ngempleh Bu? Ya sudah carut marut, ya mukanya udah segi 4, ada segi 5 ya gitu. Hatinya juga demikian, nggak gembira, nggak senang. Padahal kita ini dalam hati kita, dalam doa-doa kita berharap Allah akan memberikan keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampai usia kita kepada bulan Ramadan. Kok sampai waktunya kita kok carut marut ya. Nah ini yang kita ingin ya, ingin kita bedah pada kesempatan ini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama mari kita bahas bahwa agar orang-orang yang beriman, yaitu kita semua ini, ingin nanti sukses, ingin nanti kita berhasil masuk kepada bulan suci Ramadan, di awal, di tengah, sampai akhir konsisten kita ingin mendapatkan satu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh ketulus ikhlasan dan penuh ingin mendapatkan harapan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu tentunya ya, bukan dosa yang akan datang, dosa-dosa
telah berlalu, ma taqaddama min dambi. Nah, syaratnya tadi kita ikuti bagaimana saumnya Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu ya, kita mulai Bu. Biasanya nih kalau kita mau nyambut bulan suci Ramadan itu Bu, di rumah itu ngapain Bu? Di rumah Bu? Bersih-bersih. Yang dibersihin apa aja? Halaman rumah. Sudah bersih sekarang? Udah Bu? Masih rumputan, masih ya. Saya bisa berani begini, alhamdulillah kemarin udah saya mulai ya. Karena nanti saya mau ngomong, saya nyeramahin orang, rumah saya masih banyak rumputnya. Alhamdulillah kemarin saya kerjakan sendiri, alhamdulillah selesai ya. Itu ya yang penting, karena saya nggak punya halaman. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah saya nggak punya halaman, halamannya jalan sempit kayak begini nih. Sama, bedanya cuma dari sana paping ya. Jadi kalau mobil saya masuk itu sebelah sana stop dulu, nggak bisa, perwisan nggak bisa ya, saking sempitnya. Untung nggak dikasih nama gang sempit ya. Baik, yang penting hatinya nggak sempit, yang penting ya. Rumah kita sempit, yang penting hatinya luas. Makanya kita perlu bagaimana tadi mempersiapkan bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh kegembiraan. Sambutlah bulan puasa, bulan yang sangat mulia. Lupa lagi saya lanjut ke sananya. Gitu. Ya, sambutlah bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Dengan cara apa tadi? Ya, pertama kita bersih-bersih fisik dulu. Fisik. Jadi rumah kita dalam dan luar dibersihkan supaya nanti benar-benar ini namanya tanda menyambut ya. Benar nggak Bu ya? Benar Bu. Kalau kita sudah ada berita, ada tamu agung mau masuk ke rumah kita, entah sahabat lama, entah siapa, entah calon besan dan sebagainya gitu ya, mau datang ke rumah kita bersih-bersih nggak Bu? Bersih-bersih, rapi-rapi nggak Bu? Rapi-rapi. Nah gitu. Ini tamu Allah, ya Allah, nu agung, Allah anu maha besar ya gitu ya. Allah, ya Allah Akbar. Kita harus betul-betul sampai kita harus jangan kalah dengan mau persiapan yang lainnya. Ini mau nyambut bulan suci Ramadan. Tamu kita itu akan berada di rumah kita selama berapa hari Bu? 1 bulan penuh. Yaitu makanya kita mempersiapkan, membenahi rumah kita, luar dan dalam kita. Itu dibersihkan, gitu. Kalau di situ ada sarang tikus, minta maaf sama tikus. Sebelumnya ya, minta maaf, mohon maaf tikus ya. Kamu pergi dulu ya, ini dibersihin di sini. Di situ ada sarang apa namanya? Sarang semut merah ya. Ya ngomong dulu, wahai jundinya, tentaranya Sulaiman, bismillah. Ini bukan tempat kamu, ya sana dulu. Jangan dibakar Bu, kasihan. Ya, kalau ada semut itu jangan dibakar. Diomongin aja nurut dia kok, tahu dia. Benar nggak? Percaya nggak Bu? Percaya nggak Bu? Coba, percaya nggak itu? Iya. Coba di dalam Al-Quran, mengapa di dalam Al-Quran itu ada surat semut, surat An-Naml? Itu mengajarkan kepada kita supaya kita juga belajar komunikasi dengan semut. Gitu? Semut makhluk Allah bukan Bu? Makhluk Allah. Ya. Kalau kita sudah dalam rangka tadi membersihkan rumah kita, pertama itu dari binatang-binatang, itu. Kemudian yang kedua juga dari makhluk-makhluk Allah yang suka mengganggu kepada kita. Tahu ya Bu ya, yang suka mengganggu kepada kita siapa Bu? Iblis, setan yang tidak kelihatan. Nah, ada juga yang setan yang kelihatan dari bangsa manusia, itu yang susah. Ya, yang susah itu. Tapi kalau yang setan sesungguhnya malah gampang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia akan kabur Bu. Tapi kalau setannya berbentuk kayak Pak Asep begini, macam-macam kamu ya, ngina saya ya kamu ya, gitu, ngina saya, gitu.
Nah itu, makanya kita bersihkan dulu. Ini Rasulullah, Bu. Ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, ini ilmu, ya. Jadi supaya kita bersih secara jasmani dan rohani. Tuh, bersihkan semuanya. Yang kadang-kadang ada piring, ya, yang sama sekali nggak pernah kita pakai, ya Bu. Ya, yang nggak dipakai. Padahal tuh piring itu ada di rak kita ini kan. Tapi ada yang sampai nggak kepake. Karena rajin, ya, mungkin setiap hari rajin dia membersihkannya itu. Tapi ada mungkin yang mungkin kalau pas ada tamu aja itu piring itu, ya, gitu dipakai. Itu dibersihkan semuanya. Insya Allah. Kemudian yang keduanya adalah juga membersihkan rohani kita. Dengan cara apa, Bu? Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon maaf kepada sesama manusia. Ini penting. Siapa orang yang pertama kali kita minta maaf selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah kedua orang tua kita kalau masih ada. Birrul walidain. Pak, ibu saya jauh, Pak, di Kalimantan. Ibu saya jauh di Maluku. Sekarang sudah zaman apa, Bu? Yo, sudah zaman gadget itu canggih loh. Hari ini kita detik ini nyampe ke sana tuh, gitu. Pakai apa, Bu? Video call, ya, video call, ya kan, Bu? Oh, video call. Ngomong, assalamualaikum Kang Asep, waalaikumsalam, bisa langsung pakai video call sekarang. Di sini ada yang nggak punya HP, Bu? Tapi coba yang punya HP angkat tangannya. Yang punya HP, hampir 90% punya HP semua, ya. Kita sebenarnya punya HP semua, tapi kita lebih apa, mementingkan anak kita, Bu, ya, yang pakai bagus HP-nya anak kita, gitu. Nggak apa-apa, Bu, ya, insya Allah. Nah, dalam rangka untuk itu, Bu, kalaupun orang tua kita masih ada, apalagi masih di rumah kita, dekat dengan kita, jangan sia-siakan itu. Jangan orang lain yang kita cari dulu, sementara orang tua kita yang dekat dengan kita, yang melahirkan kita, kok kita sia-siakan. Na'udzubillah, ya. Jadi dalam rangka tadi untuk mensucikan diri kita ini, banyak istighfar kepada Allah dan mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Pak, saya udah nggak ada semuanya, ya doakan. Ya, doakan setiap 5 waktu, habis sholat duhur, asar, maghrib, setiap habis sholat fardu khususnya, doakan. Ya, doanya kan sudah diajarkan sejak TK, ya kan? Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nyampe nggak doa kita? Nyampe. Kalau nggak percaya mati dulu. Orang tua kita yang sudah di alam barzah, alam penantian, alam transit kalau bahasa saya itu. Alam transit, ya tak? Belum sampai ke akhirat, tapi transit dulu di alam barzah. Ya. Ini lagi pada ngaji ini anak-anaknya yang sudah tua ini, ya, yang sudah tua ini dilihat nih di alam barzah itu sama siapa? Sama kedua orang tua kita. Dilihat ini, kelihatan. Kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Nah itu, yakin nggak? Yakin harus, ya kan? Harus yakin, ya. Karena cirinya orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah dan seterusnya. Percaya kepada yang gaib. Apa saja yang gaib? Pertama, Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, yang menggaibkan makhluk-makhluknya seperti malaikat, gitu, seperti iblis, jin, itu makhluk yang digaibkan oleh Allah. Termasuk adanya surga, adanya neraka, adanya siksaan atau nikmat di alam barzah, itu termasuk alam gaib. Kalau kita nggak yakin, nggak percaya kepada yang disebutkan saya tadi, perlu ditanyakan iman kita. Karena pada hakikatnya kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu dari rahim ibu kita masing-masing, itu sudah sebelumnya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, betulkah aku ini adalah Tuhanmu?
Kita jawabnya qala bala syahidna anta rabbi. Betul, engkau adalah Tuhanku. Sebelum kita lahir itu sudah ditanya oleh Allah pada saat ruh kita dimasukkan ke dalam jasad kita. Udah ditanya. Nah, begitu lahir nggak ngerti apa-apa, tergantung kepada kedua orang tuanya. Makanya insya Allah orang tua kita itu yang sudah melahirkan wahnan ala wahnin. Orang tua kita itu yang sudah melahirkan dalam keadaan susah ditambah susah. Ya, saya ini bukan menyeramahi buaya mohon maaf, bukan menyeramahi ikan yang pandai berenang, bukan. Ini semuanya kaum ibu, ya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Jangan sampai seorang ibu tidak mempunyai perasaan seperti ibu. Insya Allah, ketika ibu itu masih ada ataupun yang sudah tiada, tetap doakan dan doakan birrul walidain. Nah, ini dalam rangka kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ibu pernah lihat ya, kalau orang yang bukan masuk kuburan, berdoa di kuburan menjelang Ramadan ya. Nah, itu mungkin salah satunya itu dibolehkan, monggo silahkan ya, untuk lebih mendekatkan diri kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi jangan sampai bawa apa-apa, bawa doa aja ya, tak usah bawa minuman, tak usah ya, kita taruh aja minumannya di rumah, atau kasihkan sama Pak Ustadz, atau kasihkan sama anak ya yatim piatu atau orang yang nanti untuk berpuasa. Itu aja untuk sedekahnya. Doanya kalau ke situ, mungkin kalau rumputnya sudah banyak di pemakamannya ya dicabutin, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena dulunya pernah dilarang oleh Rasulullah ya orang masuk kuburan, karena keimanannya pada waktu itu masih belum stabil saat itu. Tapi Rasulullah sudah menyatakan ya bahwa hari ini kalian dibolehkan untuk bertakziah ke kuburan, supaya apa? Supaya lebih kalian mengingatkan bahwa kalian juga akan seperti itu. Kan begitu. Tujuannya kan begitu ya Bu. Nah itu. Insya Allah Bu, kalau kita ini dikuatkan imannya dulu, baru ke sana. Nggak apa-apa. Jadi kalau doanya boleh ya, dari rumah, dari jarak jauh boleh, boleh ke situ juga boleh, sesekali boleh. Ya, tapi jangan ya, yang nggak dibolehkan oleh Rasulullah itu adalah kita meminta ke situ. Itu yang nggak dibolehkan ya, malah kita mendoakan. Yang butuh itu yang di dalam gitu ibaratnya, yang di alam barzah yang butuh kita. Makanya ada disebutkan apa? Kullu amali bani Adam salasun. Ya, in qata amaluhu illa min salasin. Semua amal anak Adam itu akan terputus kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doanya anak yang solih dan solihah. Nah itu akan masuk ke situ nanti. Online Bu, ya online, nggak ada penghalang lagi, nggak ada bahasanya sinyal yang tergantung, nggak ada, langsung masuk ketika kita mendoakan. Ya, kata kita, ya Allah, jadikanlah orang tua saya di alam barzah mendapatkan nikmat kubur. Amin, kata malaikat. Diaminkan oleh malaikat. Ya, makanya kita ini selalu terus, ya, makanya kalau saya ngajarkan sama anak-anak di rumah itu, ayo kita doakan, saya juga mendoakan kalian ya Bu. Kalau kita mendoakan orang tua kita Bu, insya Allah kita nanti didoakan sama anak kita, cucu kita. Itu pasti itu ya, bukan istilahnya hukum karma, bukan, memang seperti itu ya, suatu diajarkan oleh Rasulullah begitu. Nah, makanya kita juga ada wasilah dulu kepada Rasulullah, setelah itu baru kita doakan kedua orang tua, kaum muslimin muslimat, guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita agama, itu didoakan sama kita. Insya Allah kalau kita banyak mendoakan kita, keluarga kita, insya Allah kita pun akan didoakan oleh orang lain. Bahkan di dalam sholat Bu, disadari atau tidak, di dalam sholat itu kita sudah saling mendoakan. Dalam surat, dalam tahiyat ya,
at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah gitu, assalamu alaina, keselamatan, kesejahteraan kepada kita semua dan kepada orang-orang yang solih, hamba-hamba yang solih. Itu umum ya, assalamu alaina itu ya berarti kepada sama-sama yang berada di tempat itu. Kalau sholat kita berjamaah apalagi luar biasa. Makmur nggak Bu ini musola kita ini Bu? Makmur nggak Bu? Musola kita ini hidup nggak, maksud saya sholat 5 waktunya? Alhamdulillah. Doakan musola saya Bu. Saya ini curhat ini benar Bu. Saya juga ketua musola, tapi di sana cuman merbot sama istrinya sama saya imamnya. Hampir setiap hari seperti itu. Ya Allah ya Rabbi, doakan Bu. Memang ini ujian juga ya, ujian juga. Setiap kita itu punya ujian. Saya ngajak kemana-mana, musola saya kering. Ya Allah ya Rabbi. Untung saya punya masjid. Ya bukan punya saya, tapi saya dari dulunya pertamanya itu ya di situ, semenjak saya nikah ya di situ berpuluh-puluh tahun. Karena saya di musola tadi kasihan gak ada yang ngurus, saya jadi pengurusnya di sana. Betul Bu, betul. Kering banget ya, minta doanya. Kalau doa ini diaminkan, ya kok Pak Ustadz minta doa? Iya betul. Doa itu dari mulut, dari lisan siapa Allah akan kabulkan. Ya mungkin doa ibu sekalian lebih ikhlas daripada saya ya gitu ya. Insya Allah doakan, mudah-mudahan musolanya, musola Ustadz Asep di Bandar Jaya Barat akan nanti didatangin oleh masyarakatnya, amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan. Kalau azannya Pak betul, azannya 5 waktu betul, tapi yang datang luar biasa. Gimana caranya Pak Ustadz, Pak Asep ya supaya bisa datang gini? Ini mah cuma dagelan aja Pak. Coba Bapak nanti azannya jam 10 Pak. Azannya jam 10. Nanti paling beluruk sama ke Bapak. Bapak ini sudah pikun apa enggak nih azan kok belum waktunya? Iya, kalau pada waktunya kamu enggak datang ke sini masalahnya. Kan gitu. Ya dagelan aja tapi itu ya bukan beneran. Nah, ya, saking apanya? Ya itu tadi. Penduduknya mah padat Bu. Ya, saya sudah sampaikan. Kalau bapak-bapak ini ya mau jadikan saya pengurus, maka harus ada teken kontrak. Mari kita sama-sama makmurkan musola ini. Ya, ini menjadi tanggung jawab saya dunia akhirat masalahnya. Selama saya menjadi pemimpin. Makanya tadi Ibu Maya, alhamdulillah Bu ya, alhamdulillah. Insya Allah istiqomah. Setiap hari apa Bu di sini ngajinya? Setiap pekan sekali, hari Senin. Ya, kalau misalnya saya ada waktu nggak boleh, nggak apa-apa, bukan sekarang aja ya, bukan sekarang. Kapan saja ya, kalau saya ada waktu ya nggak bertumburan dan yang lainnya saya siap. Ya, saya siap kembali untuk bisa bertemu dengan ibu sekalian di sini, insya Allah. Nah ini ya yang kedua ya. Bagaimana kita setelah bersih-bersih jasmani dan rohani ya kita dalam rangka siap dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga yang harus kita juga siapkan itu dalam rangka itu adalah mencek kesehatan Bu. Cek kesehatan. Cek kesehatan kita. Ya kita jangan merasa gagah, jangan merasa kuat dan seterusnya. Ya syukur-syukur kalau kita memang sudah mempersiapkan ikhtiar. Yang pertama adalah dengan cara makan dan minum yang halal, kemudian pola makannya yang bagus, yang bergizi dan seterusnya. Ya itu disiapkan. Kalaupun kita sudah berikhtiar seperti itu kok tiba-tiba tetap juga sakit, itu lain masalahnya. Itu namanya udzur syar'i. Apa Bu? Udzur syar'i. Uzur itu halangan yang diperbolehkan dengan syaratnya kalau kita tidak boleh berpuasa karena kita harus diopnam, harus minum obat. Ya Bu,
Ada nggak di sini yang punya rencana sakit, Bu? Ada nggak? Maaf, Bu, ya. Nggak ada yang merencanakan sakit, Bu, ya. Nggak ada. Semuanya kita berharap kepada Allah diberikan kesehatan, ya, Bu. Kalau bisa sih ibu-ibu kayak seperti belum balik tadi ya, 1 bulan penuh puasanya, nggak ada halangan segala macam. Kalau bisa harapannya seperti itu, tapi itu sudah kudratullah, ya. Kalau yang masih belum menopos, ya terus aja, ya terus aja gitu ya. Walaupun ini puasa, tetap aja kalau misalnya sudah waktunya datang bulan, ya dia harus menunda, kan begitu. Makanya ayatnya ayyamam ma'dudat, puasa itu 30 hari atau 1 bulan. Kalau hitungan bulan Ramadan itu hanya ada 2, Bu. Kalau enggak 29 hari, 30 hari. Jarang yang 28 atau yang 31. Hanya hitungannya 2 itu. Kalau enggak 29, 30 hari. Nah, itu 1 bulan namanya di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau kita itu sudah dipotong beberapa hari karena ya namanya kaum wanita, maka kita juga harus memenuhi, namanya itu taat kepada aturan. Walaupun kita kuat, karena halangan jangan kita melakukannya atau melanggar aturan Allah, bahaya. Ya, bahaya. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian itu sakit, ya sakit bulanan atau sakit karena memang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, harus diopnam dan sebagainya, ya, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka hendaklah dia diunda dulu puasanya sampai kalian sehat dulu, sampai kalian sehat. Allah adil nggak sama kita, Bu? Allah sayang nggak sama kita, Bu? Sayang. Nah, Allah buat aturan seperti itu, ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tandanya orang yang disayangi oleh Allah itu orang yang taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tetap berlaku adil, harus tetap berlaku jujur. Ya, jangan kita punya aliansi alasan masih puasa, masih apa namanya, halangan, ya masih katanya. Padahal ya orang-orang itu sudah tahu, Bu. Kalau ibu ya kaum wanita, saya juga tahu loh, Bu. Dulu ngaji masih dulu sanawiyah itu kitab tentang apa namanya fikih kayak gitu, tahu ya. Jadi kalau perempuan itu paling sedikit sakeceretan, itu sakeceretan. Ya toh, kemudian sehari, ya, kemudian kalau enggak itu hitungannya 6 hari 6 malam, ya, 7 hari 7 malam, sampai batas maksimal 15 hari. Kalau lebih daripada itu maka harus cek ke dokter. Itu bukan darah haid lagi, tapi darah istihadah, darah penyakit. Nah, ini harus kita tanamkan kepada diri kita, ya, dan juga kepada anak-anak perempuan kita. Ini harus kita tanamkan. Ini penting nih, anak-anak perempuan itu. Nah, sekarang ini juga ada nih, termasuk ya di keluarga kita mungkin masih ada yang sampai hari ini hutang-hutangnya yang belum dibayar kodoannya, ya, Bu. Nih. Bahkan mungkin tahun yang lalu juga masih ada itu hutangnya, entah 1 entah 2, ya bisa jadi seperti itu. Tapi insya Allah ya, kalau kita sudah mau membayar hutangnya, kalau hutangnya sama Allah juga bayarnya. Kalau hutangnya kita sesama manusia, ya sesama manusia bayarnya. Nah, kalau hutang puasa sama siapa, Bu? Sama Allah, ya, Bu, ya. Kalau hutang beras, ya sama tetangga kita atau sama apa namanya saudara kita, hutang beras gitu. Tapi kalau hutang puasa sama Allah bayarnya. Yuk, saya tanya sekarang ini, ibu-ibu yang hadir di sini udah lunas hutangnya? Ini ya, alhamdulillah. Ini yang penting, Bu, ya. Ini yang penting pengajian kita itu. Ya, tinggal waktu kurang lebih 6 sampai 7 hari lagi sebelum datang Ramadan sudah dibereskan hutangnya. Ya. Ya, nanti tamu kita ini sudah datang yang baru, jangan sampai kita ditanya sama
tamu Allah yang baru ini, hutangmu yang lama masih ada enggak? Ya gitu ya, jangan sampai begitu, insya Allah. Jadi itulah ya, setelah kita mensucikan diri, mohon maaf kepada Allah dan maaf kepada manusia ya, maka kita juga harus ngerti tentang ilmu, bagaimana kita mau melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini ilmu ya. Jadi kita bersihkan juga jiwa raga kita ini dengan cara tadi memohon maaf, dan juga kita nambah bagaimana caranya puasa sebagaimana puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengalaman kita bareng-bareng, Bu. Ibu ya, kalau kita mau sahur, Bu, kalau kita mau sahur, apa yang harus dipersiapkan, Bu? Yaitu makan sahur ya, jangan apa-apa, jangan asal sekedar. Rasulullah itu, Bu, bukan Rasulullah itu nggak punya apa-apa, bukan, tapi Rasulullah itu di bulan suci Ramadan lebih dermawan ketimbang angin bertiup. Nah, ya, ini waktunya tidur masalahnya kalau anak-anak ya. Jadi Rasulullah itu di bulan suci Ramadan, Bu, lebih dermawan ketimbang angin yang bertiup. Insya Allah, angin, Bu, kalau kita perhatikan hidup ini, kalau tidak ada angin gimana, Bu? Aduh, sudah susah lah kita ya, sudah kepanasan lah kita, sudah sesak lah kita ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dermawan ketimbang angin yang bertiup. Makanya Rasulullah itu lebih mementingkan orang umatnya, Bu, ketimbang dirinya. Ya, pernah Rasulullah itu, Bu, pernah jadi sahurnya itu cuman minum doang, Bu. Yang ada cuman minum. Kenapa? Begitu mau sahur ada orang yang luruh kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya ini mau sahur. Iya, kata Rasulullah. Siapa istrinya beliau? Siti, yang terkenal itu Siti Aisyah ya. Mohon maaf ya, Siti Khadijah itu sebenarnya lebih banyak pengorbanannya daripada yang lainnya. Nah, Siti Aisyah ini yang sering diinikan dalam riwayat itu. Wahai Aisyah, itu apa yang ada di pawon itu? Bahasanya. Ya sudah siap lah ya, ada rambutannya, ada duku ya begitu, ada pindang, ada rendang, segala macamnya sudah siap lah. Pokoknya menu selama 30 hari itu sudah dijadwal, Bu. Sudah dijadwal, sudah ada jadwal sekarang ya, sudah dibuat ya, jadwal tiap hari beda-beda luar biasa, Bu ya. Rasulullah juga begitu, sudah ada banyak, cuman orang datanglah ke situ, entah dari mana datang, arahnya dari mana, tiba-tiba datang ke situ. Ya Rasulullah, saya mau sahur. Nggak tahu malaikat, nggak tahu siapa itu yang datang ke situ. Ya sudah, datang orang kasih satu piring, datang dua orang kasih dua piring, sampai menjelang beliau di akhir ya, kan sunahnya begitu ya, mengakhirkan sahur. Yang penting belum imsak gitu ya. Kalau makan sahur cukup 10 menit nggak, Bu? 10 menit, 20 menit cukup ya. Ya baiklah, karena Rasulullah kan nggak ngapa-ngapain, habis minum makan ya sudah, berdoa kan gitu ya. Nah, akhirnya karena banyak yang ke situ, Rasulullah itu selalu didatangi setiap hari seperti itu, hampir setiap hari begitu, sehingga Rasulullah nyaris nggak kebagian itu makan sahurnya, hanya minum saja. Tadinya banyak. Nah, itulah yang dimaksud Rasulullah lebih dermawan ketimbang angin yang bertiup. Kalau kita gimana, Bu? Insya Allah kita pun akan mencontoh seperti Rasulullah. Makanya di bulan suci Ramadan itu, Bu, banyak-banyak bersedekah. Duitnya mudah-mudahan cari duitnya juga mudah untuk bersedekah. Itu bukan untuk beli baju lebaran, Bu, bukan. Nanti itu mah bonus gitu ya. Untuk beli baju lebaran itu bonus. Niatkan ya, niatkan kita usaha
warung, kita usaha di pasar, saya jadi guru, mudah-mudahan dapat gaji 13 dan 14 dan seterusnya, atau gaji-gaji yang tidak disangka-sangka ya. Nah, kita niatkan bareng-bareng untuk bersodakoh di bulan suci Ramadan. Karena orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan untuk berbuka dan sahur itu pahalanya sama dengan orang itu berpuasa. Subhanallah ya. Coba ibu bandingkan bu, kalau kita membayarkan fidyah orang tua kita sehari ngasih makan satu orang, misalnya 1 kali makan kalau nggak kuat lagi, kalau bagusnya 3 kali makan ataupun 2 kali makan, yaitu pagi dan sore satu orangnya. Ada yang nanya sama saya, Pak, kalau saya kuatnya 1 kali sehari, nggak apa-apa untuk bayar fidyah. Berapa besarannya? Ya satu porsinya pantasnya berapa makannya? 10.000 pantas nggak? Ya ada yang 10 ribuan ya di rumah makan ya sekarang berapa 10.000? Ya pantas ya enggak pantas. Kalau kita mau plus tadi seperti Rasulullah, misalnya 20.000 pakai rendang, boleh juga. Ya, Pak, kalau saya makan langsung nasi bungkus boleh? Boleh. Berupa duit mentahnya juga boleh. Bagus semuanya, boleh. Itu per orangnya. Nah ini Bu, nanti ini yang harus kita persiapkan. Mungkin ada di antara keluarga kita nanti yang nggak kuat lagi berpuasa, bayar fidyah. Bayar fidyahnya kapan? Bagusnya setiap hari. Bagusnya jangan dirapel ya. Bagusnya setiap hari. Kan begitu? Setiap hari. Pak, kalau dirapel bagaimana? Ya belum tentu besok sampai ujung itu masih hidup kan? Gitu ya. Kalau dia misalnya ya puasanya cuma 2 hari begitu, mohon maaf ya, bukan mendahului Allah. Memang ajalnya sampai di situ, meninggal misalnya. Kita sudah bayarkan, ya nggak apa-apa sih niatkan sodako, ya nggak apa-apa kan. Ya maksud saya boleh setiap hari bayar fidyahnya. Kepada siapa? Ya kepada fuqara wal masakin. Utamakan itu fuqara wal masakin. Fakir dan miskin utamakan ke situ. Ya, jangan kepada orang-orang yang kayaknya kurang dia bermanfaat ya. Jangan, malah kita sakit hati pula. Ya, nanti makanya kita kasihkan kepada fakir miskin, tetangga kita. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Mungkin di antara keluarga kita juga ada yang mungkin di bawah kemiskinan atau ya hidupnya agak susah. Ya enggak apa-apa, saudara kita aja dulu kasihkan ke situ. Kan gitu, itu fidyah ya. Beda nanti kalau misalnya dengan zakat atau dengan apa namanya zakat fitrah atau dengan zakat mal, itu beda lagi. Nah, kalau fidyah ini sekarang mau duluan juga boleh ya. Takjil namanya, dicicil juga boleh ya. Ini ilmu ya, silahkan mana yang lebih membutuhkan. Nah itu Bu, jadi kita insya Allah ya dalam rangka kita di bulan suci Ramadan itu siapkan duit sebanyak-banyaknya satu ya itu. Kemudian apalagi selain itu yang harus kita persiapkan ya, ilmu pengetahuan kita tadi ya, kita perdalam lagi kafiat-kafiatnya, bagaimana cara kita berpuasa ya. Sahurnya Rasulullah seperti tadi, bukanya Rasulullah diawali dengan apa Bu? Buah-buahan ya, di buah-buahan atau makanan-makanan yang tidak dimasak, itu bagusnya. Misalnya buah pisang, buah apalagi Bu, jeruk, buah jeruk, anggur. Kalau di Arab kurma, di sini juga sudah banyak kurma Bu ya. Sekarang saya lihat di mana-mana sudah mulai ini kurma itu dijual di tempat-tempat penjualan kuliner, itu sudah luar biasa. Monggo silahkan cara berbuka seperti itu. Dan caranya kita waktu kita berbuka Bu, supaya kita nanti bisa kuat lagi rangkaian ibadah yang lainnya, dibagilah ya. Tadi bagusnya sih takjil dulu. Kalau yang sudah biasa langsung makan ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai habis 3 piring ya. Nanti nggak bisa taraweh, nggak bisa tadarus ya. Ya, kalau bahasa saya tadarus nggak keurus, taraweh tarak saware ya gitu. Gara-garanya itu tadi ya, kemerkaan makannya kebanyakan. Jadi sudah koplak apa namanya, bukan koplak, koclak ya perutnya itu, kebanyakan air aja ya. Nah, sedangkan yang lain-lainnya belum masuk. Nah inilah nanti itu caranya, itu puasanya puasa apa itu?
puasa dendam ya Bu ya. Puasa dendam, oh saya nanti mau makan ini ya. Zaman saya kecil begitu, ngelihat jambu, punya jambu sendiri tapi turunin ya, ada kelapa turunin gitu ya, ada tebu udah saya peres begitu, nanti awas nanti katanya. Tapi waktu mas kita buka cuman mau minum 1 gelas tebu udah cukup. Alhamdulillah, cuman hawa nafsunya aja ya. Sisanya bawa ke masjid, sisanya bukan sisa Bu, ke masjid, bawa yang masih bagus bagus supaya kita bisa sedekah setiap hari ya. Di musola ini ada yang tadarus nggak Bu? Ada, alhamdulillah ya. Tahun kemarin tadarusnya berapa kali tamatnya? Hatam berapa kali musola kita? Iya, 4 kali, luar biasa. Berarti sama dengan masjid saya Nurul Islam ya, itu 4 kali. Itu berarti bisa dihitung per malamnya itu minimal 3 juz atau 4 juz, 3 juz lah ya, 3 sampai 4 juz per malamnya. Nah, saya bisa 4 kali atau 3 kali minimalnya. Ini berarti Bu, kalau yang tahun kemarin sudah seperti itu, tahun sekarang minimalnya sama ya, minimal sama aja sudah rugi. Ya kata Rasulullah begitu ya, kalau tahun kemarin sama dengan yang sekarang rugi. Itu ya, itu hebatnya tuh ya. Tapi kalau hari ini, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, celaka. Gitu ya. Makanya kita ini ya niatlah ya, tetap niat, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudian juga semangat yang tulus ikhlas, imanan wahtisaban ya. Kita walaupun di sini nggak ada yang menilai, nggak ada yang macam-macam kalau kita ya ngasih apa namanya pujian dan sebagainya Bu. Di sini kan ada tim tadarus Bu ya, insya Allah. Kalau ibu-ibu semuanya di sini mungkin jauh-jauh juga ya, nggak yang dekat dari sini ya. Mungkin di sini ada 5 orang, 6 orang, samalah di mana-mana begitu, yang terdekat saja tim tadarus. Mulai dari ba'da isya, mulai dari ba'da tarawih sampai mungkin jam berapa biasanya Bu di sini Bu? Sampai jam 10 lah ya Bu ya, supaya kita istirahat. Kalau sampai jam 1 nanti kita kelabasan ininya, apa namanya, sahurnya. Cuman ada Bu, mohon maaf ya, di tempat lain nggak perlu saya sebutkan, pernah ya. Jadi saya itu mau safari Ramadan ya, diterima sama beliau, kemudian habis sholat isya saya ceramah. Begitu saya mau sholat taraweh, dalam sambutannya dikatakan, mohon maaf kami biasanya tarawehnya nanti jam 3, jamaah kami jam 3 sampai sahurnya di rumah masing-masing ya, mungkin 1 jam tarawehnya ya, nanti ke rumah masing-masing sahur. Oh begitu, alhamdulillah. Yang susah itu yang masjidnya bagus tapi nggak ada tarawehnya, susah itu ya. Lampunya berkelap-kelip ya, pakai AC-nya sudah nggak kehitung lagi, tapi orangnya cuma 1 baris. Nah itu yang saya sedih itu ya. Tapi selama di situ ya dimakmurkan masjidnya, alhamdulillah, masjid musola sama aja tempat untuk bersujud kepada Allah Bu ya. Jadi nanti Bu, di bulan Ramadan ini Bu ya, kita punya programkan tilawatil Quran yang bagus, yang baik ya toh. Silahkan mau pakai tim boleh, mau individu ya, munfarid juga boleh. Ada yang punya ini Bu, niat saya masuk tim juga iya, ngaji sendiri di rumah juga iya. Subhanallah, itu udah nilai plus ya. Saya juga kadang-kadang nggak bisa seperti itu ya. Ya saya kadang-kadang kalau sudah saya di tim situ, sudah di rumah ya mungkin ngaji biasa aja ya, biasa aja. Tapi insya Allah kita niatkan akan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Paling tidak pertahankan seperti yang kemarin, kualitasnya saja mungkin Bu, ngajinya jangan buru-buru ya Bu ya. Warotilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini alhamdulillah ya. Jadi saya itu setiap maghrib sampai isya di Masjid Nurul Islam itu ngaji, muridnya umur yang pertama 70 tahun, yang kedua umurnya di bawah saya 45 tahun.
Itu cuman 2 itu murid saya yang sampai sekarang ngaji, alhamdulillah. Tadinya ada 5 orang ya, merotolin terus ya, nggak tahu ya. Yang jelas saya kata saya meninfakkan waktu saya maghrib sampai isya. Monggo yang mau belajar ngaji ke sini ya toh, ya sambil ditadaburi ayatnya ya, sesekali kita ngambil tafsirnya. Jadi gitu kan, sampai cuman waktu 40 menit daripada pulang ke rumah, mau balik lagi ke sini males, sudah kata saya. Ya, jadi maghrib sampai isya menginfakkan saya waktunya di situ. Ya, tapi nggak tiap hari saya bagi-bagi di tempat lain ya. Ya, tapi itulah kadang-kadang kita kadang-kadang nanam kebaikan, rumputnya banyak yang tumbuh. Kan begitu ya Bu ya? Iya, kita nanam kebaikan tapi di sana sini rumput yang nggak ditanam tumbuh. Itulah tantangan hidup kita. Kita semua dapat tantangan Bu masing-masing. Kata Allah, tidak dibiarkan kamu mengatakan beriman sebelum aku coba. Ya, tidak sedikit Bu nanti Bu. Datangnya Ramadan, cobaan kepada kita semua. Banyak tantangannya. Makanya kita siap itu dengan ilmunya, siap ya dengan batin kita, senang dalam rangka untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu dengan penuh imanan wa ihtisaban. Makanya tadi Bu, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai daripada puasa itu kecuali lapar dan haus. Nah, ini yang harus kita sama-sama ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua. Ya Bu, kam min shaimin laisa lahu ya min siyamihi illal ju' wal atash. Betul, banyak orang yang berpuasa itu Bu, lebih banyak orang yang seperti itu barangkali, tapi tidak mendapatkan nilai dari puasa itu kecuali lapar dan haus. Nah, ini Rasulullah nyatakan seperti itu supaya manusia berhati-hati. Coba saya tanya nih, sebelum sampai jam berapa Bu? Ini sudah 51 menit, hampir 52 menit. Ya biasanya kalau Ustadz Abdul Somad 60 yang di sini ya, 60 milimeter. Ya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, sharing ya, bertanya tentang tata cara berpuasa atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada saya. Silakan. Iya, boleh Bu. Iya. Oh iya. Oh iya Bu, baik. Wah itu manusiawi. Saya juga begitu Bu, apalagi pulang dari ladang atau pulang dari tempat kerja yang nggak ada AC-nya, yang nggak ada ini, pinginnya mandi terus ya, hawanya memang begitu. Itu sebagai tantangan juga Bu. Bu ingat Bu, Ramadan itu artinya membakar. Ramadan itu artinya membakar, ya panas, ya. Ya kebetulan mungkin sekarang ini suasananya, cuacanya ada hujan juga ya. Tapi walaupun ada hujan, memang suasananya panas Ramadan itu ya. Ramadan itu panas. Itu salah satunya adalah dalam rangka untuk membakar hawa nafsu. Ya bahasanya untuk membakar hawa nafsu. Kita jangan terus mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Maunya kita itu mandi ya, maunya mandi aja ya, biar seger gitu ya. Tapi jangan sampai mandinya nyelam ya, sambil minum air, jangan. Ya, itu zaman saya dulu waktu mandi di kolam, bukan di kolam, di kali ya gitu. Ya, seperti itulah dulu ya, namanya juga masih anak-anak. Nah, puasa kita ini sekarang ini puasanya orang dewasa, puasanya para nabi lah minimalnya ya begitu. Jadi, kalau kita merasa haus Bu, merasa haus atau merasa panas, lebih baik kita berwudu. Ya Bu ya, lebih baik kita berwudu. Insya Allah dengan berwudu itu Bu, berwudu berbagai macam keluhan-keluhan kita, rasa panas, rasa lesu, lah dan sebagainya. Setelah berwudu, insya Allah itu ibaratnya kita itu diikat Bu. Mata kita diikat oleh setan, itu. Kemudian apalagi tangan kita diikat oleh setan. Terus kaki kita diikat oleh setan, ibaratnya begitu. Nah, ketika kita berwudu itu, insya Allah semua ikatan setan-setan itu yang membelenggu kepada kita, yang membuat kita malas untuk beribadah, yang membuat kita malas untuk berzikir kepada Allah, ya, yang malas kita untuk hati kita berempati, bersedekah kepada sesama. Insya Allah, ya setelah kita berwudu, itu semua permasalahan itu akan Allah mudahkan.
Dan Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang suka berwudu dan kepada orang-orang yang suka bertobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gitu. Kalau kita mandi kan wajarnya seberapa, Bu? 2 kali sehari, pagi dan sore. Tapi saya punya kebiasaan, mohon maaf, saya punya kebiasaan mandi sebelum subuh. Tapi mandi biasa, Bu, bukan mandi junub aja ya. Jadi mandi saya itu saya niatkan nak mandi untuk sholat subuh. Dan Rasulullah ternyata iya begitu. Sehat, Bu, sehat. Ya sehat, tidak sakit tulang dan sebagainya, enggak. Kenapa? Karena Rasulullah menyeimbangkan. Begitu Rasulullah mandinya di waktu itu dan mandinya pakai air yang langsung dari sumur, itu bagus. Langsung limbah dari sumur itu lebih bagus. Tapi sekarang ini sudah susah ya, udah serba pakai tarik sanyo. Sudahlah ya, nggak apa-apalah ya. Terus bagaimana Rasulullah mengimbanginya di siang hari, di pagi harinya dengan kena matahari. Rasulullah apa, Bu, kerjaannya, Bu? Selain sebagai nabi, beliau sebagai kepala negara. Tapi kerjaannya walaupun kepala negara, tiap harinya berdagang, ya kan? Ya, ke pasar beliau, ke pasar. Kalau ke pasarnya zaman dulu nggak seperti di Bandar Jaya, ke mall ya, langsung ke AC atau bagaimana. Di pasarnya dulu zaman Rasulullah nggak ada atap-atapnya ya, langsung kayak lapangan, kena sinar matahari. Jadi provitamin D bagus itu. Jadi kalau kita biasanya mandinya suka sebelum subuh, kalau suka pekerjaan di kantor, jangan langsung masuk ke kantor yang ruangan AC, Bu. Jadi sakit tulang nanti. Ya, kita senam-senam dulu lah, senam pocok-pocok dulu, ya cari keringat dulu di luar, baru masuk ke ruangan. Itu bagusnya begitu, Bu. Iya, makanya zaman kita sekolah dulu, benar kan, Bu ya? Sebelum masuk ke tempat sekolah kita senam SKJ dulu, kena matahari, kan begitu. Jadi sehat ya. Jarang yang sakit zaman kita dulu sekolah ya. Zaman sekarang bentar-bentar masuk UKS, bentar-bentar masuk UKS, dan sekarang pun luar biasa, kerokan kayak orang tua aja, kan gitu ya. Jadi itu, Bu, jadi mandi di bulan suci Ramadan itu bagi kita yang sudah dewasa, bagusnya adalah berwudu saja. Kalau mandi ya biasa aja lah, Bu, 2 kali sehari. Supaya apa tadi? Supaya tadi kita nih tetap menjaga fitnya itu tadi ya, puasa. Karena itu mungkin bagian daripada apa namanya itu ya, ngikutin hawa-hawa kita ya, hawanya hawa panas gitu, insya Allah. Oke, Bu, yang lain lagi ini silakan, monggo silakan, Bu. Iya, baik. Jadi untuk di bulan suci Ramadan ya, mungkin ini kan kebiasaan kita di luar Ramadan tadi, Bu ya. Habis apa namanya tadi? Habis salat rawatib, kemudian apa lagi tadi dilanjutkan dengan ditutup dengan salat witir. Di luar Ramadan ini, Bu ya, di luar Ramadan. Itu ada beberapa riwayat ya. Riwayat yang pertama ada riwayat dulu sahabat Rasulullah Umar atau Abu Bakar kalau nggak salah ya, habis sholat Isya kemudian dengan rawatib tadi ya, kemudian ditutup dengan witir. Nah, terus ditanya oleh salah satu sahabat, kenapa kamu seperti ini? Ya, ini kata Rasulullah, ya kalau kita sudah membiasakan melaksanakannya sholat witir itu ba'da sholat apa namanya ba'da Isya, itu nggak apa-apa, boleh. Cuman tidak ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Gitu, Bu ya, tidak ada sholat witir, karena ada yang mengatakan riwayat sholat witir itu penutup daripada sholat-sholat sunnah nafilah. Tapi itu sebahagian pendapat, Bu ya, sebagian pendapat. Makanya kalau ibu mungkin salah satunya sudah kebiasaan sholat witirnya itu mungkin kalau nanti ya, biasanya nanti setelah taraweh ya, setelah taraweh langsung diikuti witir. Nah, artinya nanti malamnya mau tahajud lagi boleh silakan, Bu. Tapi tidak witir lagi, ya sudah tahajud aja biasa, tidak ditutup dengan witir. Nah itu menurut yang saya dapatkan, Bu ya. Ya, walau alam bisawab, kalau menurut yang lain ya
atau di tempat-tempat yang lain atau di kitab-kitab yang lain. Itu yang saya dengar dari kitab yang saya baca, kan gitu ya. Jadi itu. Jadi tidak melaksanakan sholat witir 2 kali di satu malam, ya, di satu malam. Dia pilih salah satu. Iya. Kalau mau sholat tahajud itu kita sholat 1 kali pembuka itu di mana? Gimana? Kita sebelum sholat tahajud sholat 1 kali sebagai sholat pembuka gitu. Itu di mana? Sholat pembuka itu sholat kalau kita udah mikir ya, terus mau sholat tahajud, terus kadang terus sekarang, iya, iya. Katanya suruh sholat pembuka 1 rakaat sebagai sholat pembuka, baru sholat tahajud, baru pembuka lagi. Oh gitu. Ya monggo Bu ya. Kalau memang itu ada dasarnya, monggo silahkan. Ya, silahkan mana yang paling nyaman, mana yang kita yakinin, ya seperti itu. Ya, kalau ibu sudah rutin, yang mana yang sudah ibu rutinkan, monggo ya, yang sudah rutin. Karena begini Bu, kalau kita sudah rutin dari suatu kebaikan, ya insya Allah Allah itu suka kepada suatu perbuatan sedikit, ya, tapi rutin. Nah gitu ya Bu ya, tapi rutin. Jadi seberapapun kebiasaan kita, kalau kita sudah rutin, monggo silahkan. Dan itu sudah barangkali ya termasuk sudah mempunyai suatu keyakinan, kenyamanan di kita seperti itu. Yang penting itu ada dasarnya, ya, ada dasarnya, ya, ada gurunya, ada dalilnya. Nah seperti itu aja, insya Allah ya, kita insya Allah aman Bu ya, insya Allah aman, insya Allah. Yang penting kalau sholat witir itu kan jumlahnya genap apa ganjil Bu witir? Ganjil, paling sedikit 1 rakaat, yang paling banyak katanya sih 11 rakaat. Itu kalau witir. Dan silahkan mau di awal atau mau di akhir, monggo. Kalaupun misalnya ada kebiasaan ibu tadi ada pakai pembuka ya sebelum kita sholat nafilah lainnya, tahajud dan seterusnya, hajat dan seterusnya, monggo silahkan ya. Yang penting kita tadi ada dasarnya ya, menurut kita dan menurut tadi ada gurunya. Katanya begitu. Jadi suatu ilmu, suatu amal yang tidak ada gurunya, hati-hati ya, nanti gurunya setan. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dari seorang ustadz kiai, saya yakin ya, saya yakin itu benar ya, saya yakin itu benar, insya Allah. Ada lagi, ini dalam rangka tadi untuk bagaimana kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan betul-betul penuh keyakinan, dengan program yang luar biasa lah ya. Jangan sampai kita sama seperti yang kemarin atau lebih jelek daripada tahun kemarin. Ada lagi Ibu? Masya Allah, silakan. Ya, silakan Bu Maya. Ya, saya permisi minum dulu ya Bu. Dalam satu sholat itu ada 3 niat di situ. Sebenarnya yang benar itu seperti apa sih Ustaz? Di dalam buku itu dikatakan bahwa dalam satu sholat Jumat itu di situ bisa betul-betul sholat saja dengan niatnya juga, Tuhannya juga. Nah, iya. Baik, sekalian. Apa itu kalau dalam bahasa ini 3 in 1 ya? 3 in 1, oke. Baik, kalau kita bahas dari yang pertama, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadinya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Nah, kebiasaan kita ya setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah mahdho, contoh seperti sholat, puasa, itu yang pertama kali adalah rukunnya niat. Nah, kalau masalah bab niat ini yang saya pahami ya, itu niat itu berbarengan dengan apa yang kita lakukan. Misalnya mohon maaf ya, kebiasaan saya dulu saya belajar rakatan sholat dulu itu dari kelas SD kelas 5 sudah hafal gerakan dan bacaannya berikut artinya Bu, tapi bahasa Sunda.
Ya, dari kelas 5 SD saya insya Allah sudah hafal ya, setiap Kamis gitu. Jadi Allah apa? Usolli fardol asri arba'a rakatin mustaqbilal kibrati ada anillahi ta'ala, niat abdi ngalakukeun salat asar 4 rakaat jadi imam atau jadi makmum ya, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu diartikan begitu, Bu. Berarti kita itu kalau misalnya niatnya gitu banyak, agak repot juga yang melakukan. Iya, ya satu-satu kayaknya sih ya, Bu, satu-satu, ya. Beda kalau kita makan gado-gado. Ya. Kalau kita makan gado-gado, namanya gado-gado ya. Di situ ada kecambahnya, di situ ada apanya, Bu, gado-gado? Hah? Ada kolnya, ada kacangnya, ada apa lagi? Ya, dalam satu sendok bisa 3-4 macam yang kita masukkan ke dalam, maaf ya, ketika dalam suapan kita. Tapi ketika kita melakukan ibadah, niatnya satu secara apa namanya tertibnya seperti itu. Ya insya Allah, Bu. Ya kalau saya nih, saya utamakan kalau misalnya malam itu kita waktunya sudah mepet. Saya mohon maaf ya, sholat tahajud 2 rakaat saja. Ya, sholat tahajud udah mau mepet, udah mau subuh. Ya misalnya jam 3:30 sholat. Ya tapi yang kita baca lumayan agak panjang-panjang bacaannya ya, nggak apa-apa. Yang penting kita belajar khusyuk. Kemudian yang kedua sholat hajat, ya toh. Kemudian yang ketiga kita sholat, ya pertama sholat syukur wudhu, saya biasanya begitu. Sholat tahajud, kemudian sholat hajat, kemudian witir. Dah habis waktunya, kan begitu. 2 rakaat udah habis. Nah, tapi kalau kita misalnya menyiapkan waktu mulai dari jam 3, biasanya 8 rakaat tahajudnya saja. Biasanya begitu, tahajudnya 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Ya, jadi 11 rakaat seperti kita kalau sholat tarawih. Ya, gitu ya. Mungkin di sini tarawihnya berapa? Ada 21 apa berapa di sini? 11 ya, seperti itulah kira-kira ya. Karena yang mengatakan sholat tarawih itu seperti sholat qiyamul lail, sholat malam. Tapi kalau habis sholat tarawih, Bu, mau tarawih lagi, monggo, Bu, nggak ada yang ngelarang ya, nggak ada yang ngelarang. Silahkan. Yang penting tadi silahkan witir itu kalau bisa ya nanti sekali saja semalam ya, sekali saja, biasanya setelah badah sholat tarawih tadi. Jadi itu mohon maaf Bu Maya, Ustadz Maya ya, insya Allah. Jadi niat itu adalah itemnya per amal kita ya, per amal ibadah kita insya Allah. Jadi tidak 3 in 1 tadi. Tidak 3 in 1, jadi dalam satu niat untuk beberapa ini. Contohnya seperti kita mau puasa waktu 6 hari bulan Syawal dengan kodok yang nggak dicampur ya. Kita utamakan dulu mana? Mau kodok dulu apa mau nyawal dulu ya? Kalau nyawal biasanya 6 hari di bulan Syawal itu biasanya abdolnya di awal waktu ya Bu ya, di awal waktu. Nanti kalau kehabisan mau Syawalan nanti ada kodok dulu udah mau habis Syawalnya, boleh-boleh saja sih, boleh-boleh saja. Kalau kita sudah biasa insya Allah bisa juga. Ada yang mengutamakan kodok dulu, ada setelah itu baru 6 hari di bulan Syawal. Nah, tergantung ininya lah ya kondisinya. Kalau yang ibu-ibu yang sudah biasa memang berpuasa ya monggo silahkan kodok dulu, dah baru Syawal ya, baru Syawal gitu ya. Karena kata Allah tadi kan faidatum min ayamin ukhor. Kalau kamu menunda beberapa hari di bulan Ramadan itu hendaklah kamu bayar di bulan yang lain ya. Jadi kita ngikutin aturan Allah dulu ya, baru kita sunnah Rasul gitu ya. Baik, itu aja barangkali dari saya. Kalau ada sharing tambahan monggo silakan. Ya, Ibu lagi kayaknya tadi ada ini sebelum, monggo kalau ada lagi sebelum. Cukup Bu, monggo silakan. Bu siapa Bu? Namanya kok lupa saya. Bu Sri ya, monggo silakan Bu. Oh iya, baik. Kalau yang masyhur, ya masyhur itu yang pertama surat Al-Fatihah. Ya kan, Bu? Surat Al-Fatihah itu yang paling masyhur, surat Al-Fatihah.
liridho illahi ta'ala wa bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, kan gitu. Yang kedua ya li arwahi siapa, ya kan, orang tua kita, anak kita, dan seterusnya. Itu kan Fatihah lagi, kan begitu kan. Jadi Fatihah ini yang paling masyhur. Nah, kemudian yang kedua, yang masyhur yang kedua setelah Fatihah adalah Yasin. Ya, fadilahnya Yasin salah satunya adalah untuk kita bisa memberikan doa kepada orang-orang yang berada di alam barzah, dan juga orang-orang yang masih hidup juga bisa. Itu kalau surat Yasin itu ya, dia lebih umum ya sifatnya. Juga demikian Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Fatihah pembuka, atau disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab ya, Ummul Kitab. Induknya Al-Quran, induknya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Jadi kalau masalah kita berbicara khusus-khususan, itu yang lebih masyhur adalah dalam rangka itu kita mendoakan ya, bersilsilah kepada, mendoakan silsilah kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, itu Al-Fatihah yang paling utama. Itu insya Allah masyhur ya, masyhur itu kan ya, ijma ulama ya, semuanya sepakat begitu. Kemudian yang kedua Yasin itu ya. Ada juga ayat-ayat tertentu, misalnya untuk dalam rangka apa ya, misalnya di hari Jumat kan baca surat Al-Kahfi selain Yasin kan gitu ya. Surat Al-Kahfi itu di hari Jumat, kemudian surat Al-Muluk dan seterusnya ya. Ada beberapa surat itu yang menjadi surat-surat yang dikemukakan oleh Rasulullah sebagai surat-surat zikir beliau ya. Bayangkan, surat-surat yang panjang itu sebagai zikir beliau. Nah, ya kita ya bagaimana kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, ya ikutin kalau bisa ya, pasti bisa insya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya kalau Rasulullah bisa melakukannya, pasti umatnya juga bisa. Ya gitu ya, insya Allah. Nah itu Bu ya, kalau kekhususan salah satu yang paling masyhur adalah Al-Fatihah. Ya untuk semua, ngobatin orang yang segala macam juga Al-Fatihah. Mengirim di alam barzah untuk para almarhum almarhumah juga Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, Ummul Kitab. Ya semuanya saripatinya ya, daftar isinya Al-Quran itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu ditaruhnya bukan di belakang atau di tengah, tapi di depan. Namanya Al-Fatihah itu pembuka ya, pembuka Al-Quran. Dan disitulah menunjukkan al-firasnya, isi kandungan Al-Quran itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu dari ayat per ayatnya semuanya ditafsirkan dari ayat-ayat surat-surat yang 114 surat yang ada di situ. Jadi Al-Quran berapa Bu? 114 surat. Dikurangin Al-Quran surat Al-Fatihah jadi 113 untuk penjelasnya dari 30 juz. Baik Ibu sekalian, ini waktunya sudah 1 jam 12 menit apa 12 detik gitu ya. Baik, saya rasa mungkin cukup. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bermunajat, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama diberikan kekuatan iman dan Islam, hati yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak istighfar, dan juga kita saling memaafkan. Utamakan pertama dengan kedua orang tua kita, handai tolan, dan juga dengan sesama jamaah mobil khusus di sini kita untuk saling nanti memaafkan menjelang bulan suci Ramadan. Doa aja Bu ya, langsung ya. Liridaillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Ghaffar, ya Rahman ya Rahim.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, ya Rabb, pada kesempatan sore hari ini kami bermunajat memohon kepadamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karuniakanlah kepada kami ya Allah hati yang bersyukur kepadamu ya Allah, hati yang sangat mencintai kepadamu ya Allah, juga mencintai sesama kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang disengaja ataupun tidak. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berilah mereka orang tua kami nikmat kubur ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksa kubur ya Allah. Dan kepada orang tua kami yang masih ada ya Allah, berikanlah kepada mereka kekuatan lahir dan batin sehingga mereka juga masih kuat beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangankanlah Engkau kembalikan kembali hati kami yang sudah mendapat petunjuk, jauhkan kami dari menyimpang dari segala tipu daya dan juga kekuatan daripada godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah hati kami bisa mendidik anak-anak kami dengan tulus dan ikhlas ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Allahumma ahillahu ya Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumna wal iman was salamah wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, kami sesaat lagi, beberapa hari lagi akan menemui tamumu agung ya Allah, puasa bulan suci Ramadan. Berilah kami kekuatan iman, Islam dan juga kesehatan sehingga kami mampu melaksanakan rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini dengan penuh iman dan penuh harap kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.